Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah singkat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kami akan menyampaikan hasil analisis tugas dari AOK, Arsitektur Organisasi dan Komputer, yang berjudul Dasar-Dasar dan Komponen Utama Sistem Operasi Virtualisasi. Di sini saya Muhammad Faiz Faisal sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama. Jadi di sini ada pengertian terkait sistem operasi, yang dimana sistem operasi atau kita singkat menjadi OS adalah perangkat lunak fundamental yang bertindak sebagai jembatan antara perangkat keras komputer dan aplikasi pengguna. OS mengelola semua aspek operasional, memastikan kelancaran interaksi dan pemanfaatan sumber daya. Fungsi utamanya meliputi pengaturan sumber daya kritis seperti CPU, itu yang menjadi otak komputer, dan memori yang menjadi tempat penyimpanan sementara data, dan input-output perangkat. Selain itu, OS juga menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan kita berinteraksi dengan komputer secara intuitif. Salah satu ada contohnya OS populer yang membentuk lanskap komputasi modern termasuk Windows yang umum digunakan. Ini mendominasi 67% pasar desktop global. Ada juga Linux, yang dimana sistem operasi open source yang sangat fleksibel dan sering digunakan di server serta pengembangan, apalagi di perkodingan. Dan Android juga yang memiliki penguasa 72% pasar mobile. Ini menggerakkan miliaran smartphone di seluruh dunia. Lanjut. Ini juga ada komponen utama sistem operasi, yang dimana di sini ada 4 poin. Setiap sistem operasi terdiri dari beberapa komponen inti yang bekerja sama untuk menyediakan fungsionalitas penuh kepada pengguna dan aplikasi. Yang pertama itu ada kernel. Kernel ini merupakan jantung dari OS. Kernel bertanggung jawab langsung untuk mengatur proses, alokasi memori, dan interaksi dengan perangkat keras. Ini adalah lapisan terendah yang berinteraksi dengan hardware. Yang kedua itu ada shell, yang dimana ini adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi dengan OS, dapat berupa CLI atau Command Line Interface yang berbasis teks untuk perintah baris, atau GUI, Graphical User Interface, yang berbasis grafis untuk navigasi visual yang lebih mudah. Yang ketiga itu ada file system, yang dimana ini ada sistem yang bertanggung jawab untuk mengelola bagaimana data disimpan, diakses, dan diorganisir pada perangkat penyimpanan seperti hard drive atau SSD. Yang keempat ada bootloader, yang dimana ini adalah program kecil yang bertugas memulai proses loading OS. Ia mengambil alih dari BIOS atau Basic Input dan Output System atau Output System, dan memuat kernel ke dalam memori untuk memulai sistem. Kita lanjut. Apa itu virtualisasi? Jadi virtualisasi adalah teknologi revolusioner yang memungkinkan kita untuk menciptakan representasi virtual atau maya dari berbagai sumber daya komputasi. Ini termasuk server, penyimpanan data, jaringan, dan perangkat keras lainnya. Intinya, virtualisasi menipu sistem operasi dan aplikasi agar percaya bahwa mereka memiliki perangkat keras fisik eksklusif. Keunggulan utamanya itu adalah kemampuan untuk membuat satu perangkat, misalnya satu server bertenaga tinggi, dapat menjalankan beberapa mesin virtual atau VM secara bersamaan. Setiap VM ini beroperasi secara independen dengan sistem operasi dan aplikasinya sendiri, terisolasi dari virtual lainnya. Kunci dari semua ini adalah hypervisor,
yang dimana perangkat lunak khusus yang berperan sebagai manajer dan alokator sumber daya memastikan setiap VM mendapatkan apa yang dibutuhkan tanpa mengganggu VM lainnya. Segitu yang mungkin saya paparkan terkait hasil ini dan akan dilanjutkan oleh Muhammad Dasir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nasir dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis virtualisasi perangkat keras. Yang dimana virtualisasi perangkat keras ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis utama dan masing-masing dengan karakteristik dan kebutuhan implementasi yang berbeda. Di sini yang pertama ada virtualisasi penuh atau full virtualization, di mana VM ini berjalan seolah-olah di atas perangkat keras fisik nyata tanpa perlu modifikasi pada OS tamu. Hypervisor ini menyediakan lingkungan virtual yang sepenuhnya meniru perangkat keras fisik. Nah, ini juga menawarkan kompatibilitas tinggi. Yang kedua ada para virtualisasi atau para virtualization, di mana dalam skenario ini OS tamu atau GUIS OS perlu dimodifikasi. Kenapa? Agar menyadari bahwa ia berjalan di lingkungan virtual. Modifikasi ini memungkinkan komunikasi yang lebih efisien antara OS tamu dan hypervisor, seringkali menghasilkan kinerja yang lebih baik. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada virtualisasi sebagai partial virtualization. Pendekatan ini merupakan kombinasi dari virtualisasi penuh dan para virtualisasi. Biasanya hanya sebagai dari lingkungan perangkat keras yang divirtualisasi secara penuh, sementara bagian lain mungkin menggunakan teknik para virtualisasi untuk optimasi kinerja. Nah, itu untuk jenis-jenis virtualisasi perangkat keras. Baik, selanjutnya ada komponen utama sistem virtualisasi, di mana komponen ini ada 4. Yang pertama ada hypervisor. Nah, hypervisor ini perangkat lunak inti yang mengelola alokasi dan isolasi sumber daya fisik ke setiap VM. VM itu virtual machine. Ada 2 tipe utama, tipe 1 bare metal berjalan langsung di atas hardware dan tipe 2 hosted berjalan di atas OS yang sudah ada. Nah, itu untuk hypervisor. Yang kedua ada virtual network, di mana abstraksi sumber daya jaringan fisik untuk memungkinkan VM berkomunikasi satu sama lain dan dengan jaringan eksternal. Nah, ini menyediakan isolasi jaringan dan konfigurasi yang fleksibel. Itu untuk virtual network. Yang selanjutnya ada virtual machine yang VM. Nah, ini lingkungan komputasi yang terisolasi yang beroperasi seolah-olah itu adalah komputer fisik yang lengkap. Nah, setiap VM ini memiliki OS dan aplikasi sendiri sepenuhnya independen dari VM lainnya. Yang terakhir ada virtual storage. Apa itu virtual storage? Virtual storage adalah mekanisme untuk menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan fisik menjadi satu unit logis yang besar. Nah, ini memungkinkan alokasi penyimpanan yang fleksibel dan efisien untuk VM. Nah, itu untuk komponen utama sistem virtualisasi. Nah, untuk selanjutnya ada contoh teknologi virtualisasi VMware. Nah, VMware ini adalah pemimpin global dalam teknologi virtualisasi dan komputasi awan. Produk mereka memungkinkan organisasi untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi di atas satu server fisik, memaksimalkan penggunaan hardware. Nah, apa manfaat utama penggunaan VMware ini? Mencakup
ada beberapa 4 bagian. Yang pertama ada efisiensi sumber daya, yang mana optimalisasi pengguna CPU, memori, dan penyimpanan. Dan yang kedua ada penghemat biaya. Penghemat biaya ini untuk mengurangi kebutuhan agar hardware fisik, listrik, dan pendingin. Nah, yang ketiga ada keamanan data. Isolasi VM meningkatkan keamanan dan minimalkan risiko. Dan yang terakhir ada manajemen mudah. Nah, untuk apa channel ini? Untuk alat sentral listrik untuk mengelola semua VM dan sumber daya. Nah, produk VMware ini bervariasi sesuai kebutuhan, mulai dari workstation untuk virtualisasi desktop dan vSphere atau XC untuk virtualisasi server tingkat perusahaan hingga player untuk menjalankan VM gratis. Nah, itu untuk contoh teknologi virtualisasi dan manfaat utama dari VMware ini. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Akmal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh sahabat saya Muhammad Nasir. Nah, untuk selanjutnya di sini ada keuntungan virtualisasi dalam infrastruktur IT. Implementasi virtualisasi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan operasional infrastruktur IT modern. Pertama, menghemat biaya, peningkatan fleksibilitas, lalu isolasi dan keamanan, dan manajemen sumber daya. Untuk menghemat biaya, mengurangi jumlah perangkat keras fisik yang harus dibeli, dipelihara, dan diberi daya sehingga menurunkan biaya modal dan operasional. Untuk peningkatan fleksibilitas, kemungkinan development aplikasi dan layanan yang lebih cepat serta kemampuan untuk dengan mudah memindahkan VM antar host PC. Lalu isolasi dan keamanan. Setiap VM berjalan secara toleransi yang berarti masalah pada satu VM tidak akan mempengaruhi yang lain. Meningkatkan stabilitas dan keamanan keseluruhan. Dan yang terakhir, manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya mempermudah alokasi dan penyesuaian sumber daya seperti CPU, RAM, penyimpanan secara dinamis sesuai kebutuhan masing-masing VM. Virtualisasi, cara kerja virtualisasi yaitu Blazing Server, Provides CPU, RAM, dan Storage Request. Kemudian Hyperlayer Manages dan Partial Resource to PMS. Lalu Virtual Makefiles in Docker PNC ISO and Application. Selanjutnya Resource Flow allows CPU, RAM, and storage distribution. Diagram di atas mengilustrasikan bagaimana sebuah Hyperion berfungsi sebagai lapisan perangkat lunak di atas satu server fisik. Hyper secara cerdas mengelola, mendistribusikan sumber daya fisik seperti CPU, RAM, dan storage dari server
tunggal tersebut ke berbagai mesin virtual PM yang berjalan di atasnya. Dari kesimpulan presentasi ini, masa depan sistem operasi virtualisasi bukan lagi sekedar teknologi pelengkap, melainkan fondasi penting yang mendorong efisiensi dan stabilitas di era komputasi awan saat ini. Sistem operasi dan teknologi virtualisasi adalah dua pilar yang saling melengkapi. Keduanya bekerja sama untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang optimal, memungkinkan infrastruktur IT yang lebih responsif dan hemat biaya. Investasi dalam teknologi virtualisasi seperti solusi dari VMware membuat pintu menuju inovasi tanpa batas dan penghemat operasional yang signifikan bagi perusahaan. Mari kita memanfaatkan potensi penuh virtualisasi untuk mempercepat transformasi digital, menciptakan sistem yang lebih tangguh, fleksibel, dan hemat biaya untuk masa depan. Mungkin untuk presentasi saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.